Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah PAK. Di sini kami akan berdiskusi mengenai pengalaman iman kami dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 6. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan, mungkin lebih bagus kita perkenalkan diri masing-masingnya dari saya dulu, nanti dimulai dari teman-teman yang lain. Perkenalkan saya Noverman Bago, dan silakan yang lain. Perkenalkan, aku Aprilian Emaniscaya. Perkenalkan, aku Taisya Septiani Simanjuntak. Perkenalkan, saya Popirindiani. Perkenalkan, nama saya Sandy Plastisyal. Perkenalkan, nama saya Alberto Cristiano Colo. Oke, mungkin kita udah saling kenal sebagian ya di antara kita. Baru sekarang kita masuk pada pembahasan pengalaman iman kita dari pertemuan 1 sampai ke 6. Eh, di antara teman-teman ada mungkin yang mau duluan menyampaikan, silakan. Atau saya dulu nih. Oke, Boleh. mungkin saya dulu ya. Jadi pengalaman dari pertemuan 1 sampai ke 6 itu, ya ini kali ya, lebih menguatkan saya lagi terhadap iman saya. Mengingatkan lagi eh, akan kasih Tuhan dalam kehidupan saya ya. Karena kan di sana tuh ada banyak pertanyaan-pertanyaan, apa sih yang membuat Anda percaya Tuhan Yesus, dan ada beberapa juga perbedaan Trinitas gitu. Jadi bagi saya juga cukup lumayan bermanfaat ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 itu saya diingatkan kembali betapa besar kasih Kristus dalam kehidupan saya. Mungkin itu salah satunya sih. Eh, Silakan ya teman-teman yang lain. Ada yang duluan? Ian, Ian dulu. Gimana, Lin? Ayo. Kalau aku sih dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 ya. Nah, di situ yang menjadi pengalaman iman saya di situ ya, saya percaya kepada Yesus di mana karena saya merasakan kasih dan juga pertolongannya dalam hidup saya selama ya dari eh, hingga sekarang gitu. Baik itu saat menghadapi masalah, ataupun juga saya bisa belajar untuk tetap berharap dan juga berdoa, dan disitulah iman saya membuat jauh lebih kuat dan juga tenang, serta bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik untuk setiap harinya, seperti itu. Mungkin dari teman-teman lain bisa sharing untuk pengalaman imannya. Dari ke Sandy. Ke Sandy, gimana ke Sandy? Boleh? Kalau saya sih pengalaman iman saya dari pertemuan 1 sampai 6 itu saya itu merasa dikuatkan ya, karena dari SMK saya sangat berharap eh, untuk bisa kerja sambil kuliah. Nah, di situ saya terus-menerus berdoa agar Tuhan kasih jalan. Nah, emang ya kalau kita berdoa itu ndak instan, ndak langsung Tuhan tuh tunjukkan, tetapi tuh ada walaupun ndak secara langsung. Nah, di situ tuh iman saya bertumbuh ketika saya dikabulkan, ada dua kabar baik. Di situ saya diterima kerja dan masuk kuliah. Mungkin iman saya bertumbuh dari situ. Itu aja sih, Kak. Oke, yang lain gimana? Kak Rindian nih, bagaimana pengalaman imannya? Dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Eh, saya Bang. Ya, ya harus ya.
harusnya. Oke. Kalau saya itu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6, maaf banget ya teman-teman, di sini banyak banget anjing tetangga. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, jadi saya itu pernah pernah mikir kalau Tuhan itu nggak pernah dengar doa, nggak pernah dengar seruan saya. Saya pernah banget ngerasa kalau saya itu sendirian, Tuhan itu nggak ada. Nah, saya udah berdoa berkali-kali, tapi tetap keadaan tetap aja sulit. Tapi meskipun sampai hampir putus asa dan nyerah karena ngerasa sendirian ngadapin semuanya, tetapi di tengah keadaan itu saya mencoba untuk tetap berdoa walaupun hanya bisa nangis dan ngeluh sama Tuhan. Tapi perlahan-lahan saya bisa menerima dan saya berdoa sama Tuhan kalau Tuhan udah melembutkan hati saya, kalau Tuhan menyadarkan saya kalau Tuhan itu benar-benar ada sama saya dan Tuhan pasti nolong, pasti buka jalan. Itu sih pengalaman saya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya pengalamannya. Ya. Oke, sekarang kita eh, yang siapa Kak Tes ya? Oke, kalau dari aku pribadi sih mungkin nggak jauh beda ya dari teman-teman yang lainnya. Cuman mungkin pengalaman yang mau aku share yang bisa diambil dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6 mungkin lebih ke bersyukur. Kalau dulu mungkin aku itu lebih sering fokus sama hal-hal yang belum aku punya. Jadi kayak aku tuh gampang ngeluh dan merasa hidup itu berat. Apalagi kalau misalkan lagi burn out, lagi capek, atau ngerasa kayak why everything feels so hard gitu. Kadang aku kayak ya lebih banyak ngeluhnya aja. Cuman setelah akhir-akhir ini kayak aku berpikir ternyata Tuhan itu udah ngasih banyak hal baik yang mungkin aku pribadi itu nggak sadar aja ya. Jadi eh, buat aku kayak pengalaman iman yang aku dapat itu dan aku pegang sampai sekarang itu bersyukur. Apalagi jadi sekarang itu aku lebih megang satu ayat Alkitab, itu dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berisi mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi menurut aku ayat ini itu ngajarin kalau bersyukur itu bukan cuman saat keadaan lagi baik, saat Tuhan kasih hal yang baik, tapi juga saat dimana kita merasa sulit, dimana kita merasa kayak yang aku bilang tadi semuanya terasa berat, ternyata itu kita harus tetap bersyukur. Eh, Emang sekarang juga aku masih belajar untuk lebih banyak bersyukur, nggak terlalu membandingkan hidup dengan orang lain mungkin, karena ya setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Jadi ya mungkin buat kita semua, khususnya aku pribadi ya berbanyak bersyukur aja untuk menguatkan iman juga. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Oke, mantap Tes ya pengalaman pengalamannya. Sekarang terakhir ya, kita ke Bang Albert pengalamannya silakan. Oke. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6, menggambarkan saya tentang sama kayak teman-teman, betapa bersyukurnya dalam hidup. Banyak pencobaan yang Tuhan beri, yang banyak yang dipandang sebelah orang, kalau pencobaan itu sangat berat. Dan bahkan sampai ada yang menjauhi Tuhan karena pencobaan yang Tuhan berikan. Tapi dari pertemuan 1 sampai 6, saya memandang bahwa pencobaan yang Tuhan beri itu adalah jalan yang Tuhan beri, di mana kegagalan yang saya hadapi itu adalah pelajaran bagi saya ke depannya. Jadi dengan pertemuan 1 sampai 6, banyak makna dan pelajaran hidup saya untuk ke depannya. Sekian.
Oke, eh, sangat luar biasa sekali ya pengalaman kita dan teman-teman yang lain. Ya, semoga Tuhan memberkati segala pergumulannya dapat terselesaikan lah gitu ya. Nah sekarang kita udah bisa masuk di akhir mungkin. Tadi yang membawa pujian nyanyi Kak Tesya, boleh? Nah, iya di sini saya akan memimpin untuk membawakan lagu pujian, lagu pujian kita pada eh, Zoom hari ini. Eh, Judulnya Sampai Akhir Hidupku dari ZPCC Worship. Dan mungkin buat kakak-kakak, abang-abang yang nggak tahu liriknya tadi udah aku share di grup ya. Oke, kita mulai. Bapa, Engkau mengenalku. Mengenalku. Mungkin kita bisa nyanyi bareng-bareng ya. Satu, Oke, dua, atau boleh di on mic dulu. Ada yang belum on mic ini. ya boleh. Di on mic dulu ya, biar kita bisa nyanyi bareng-bareng. Oke, satu, dua, tiga, ya. Bapa, Engkau mengenalku. Lebih Kejar-kejaran lah. siapa Siapapun engkau tahu engkau cerita ceritaku dan dan hidupku tak tak peduli masa masa lalu engkau engkau tetap memilihku ubahkan ubahkanku sempurnakan dari karya yang ya indah. ini Kini aku percaya percaya tiada tiada yang yang mustahil aku bagimu. kuasa Kuasa Kuatkan kuatkanku dasar dasar berharap. Amin. ya, mungkin itu Bye. bagiannya ya. Oke, thank you guys untuk sharing-sharingnya ya. Tuhan berkati, semoga senantiasa ya sehat-sehat selalu guys. Thank you. ya teman-teman. Tuhan Yesus berkati. kasih banyak semuanya terus memberkati. Mohon maaf ya banyak suara-suara. Sama. Siap. Kita stop recording dulu.